yang dikasih oleh Tuhan, Jemaat GKIM Tasikmalaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah 2 minggu lebih tidak beribadah kepada Tuhan, tidak bersekutu kepada Tuhan secara di gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja, kita tetap bisa memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan bersama keluarga di dalam Tuhan. Saya dikasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara, ini sebenarnya refleksi pribadi saya. Jadi selama beberapa minggu ini kita tidak beribadah, saya coba membuat beberapa refleksi pribadi. Apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan, dan juga apa yang saya renungkan dengan adanya kejadian-kejadian virus corona ini. Dan kiranya melalui refleksi ini menjadi bahan renungan juga bagi setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 20. Tema kita adalah bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, sebelumnya kita berdoa lebih dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu biarlah dimanapun kami berada, kami siap selalu mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menolong kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memimpin kami di dalam masa-masa penyebaran virus corona ini. Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tetap memimpin kami. Tuhan tetap menjaga kesehatan kami. Tuhan, seringkali kami merasakan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran tentang diri kami, tentang keluarga kami di dalam menghadapi virus corona ini. Tapi kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Maka tolong kami ya Tuhan, pimpin hidup kami hari lepas hari. Kuatkan kami yang imannya lemah, kuatkan tubuh kami yang mengalami kelemahan secara jasmani. Sehingga kami dapat tetap beribadah bersekutu kepada Tuhan, baik di rumah kami masing-masing ataupun di tempat kami berada sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya rindu kita membuka firman Tuhan sama-sama. Kita membuka Efesus 5 ayat yang ke-20. Saudara, saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Saya mau kita sama-sama memperhatikannya. Bagi di rumah yang sudah membuka Alkitab, boleh juga baca bersama-sama dengan saya, sehingga kita bisa sama-sama menyelami apa makna dari firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, sekali lagi saya ulangi. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seseorang dengan mudah akan bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, itu biasanya. Nah, lalu justru waktu kita mendapatkan sesuatu sesuai harapan kita, sesuai impian kita, biasanya kita akan lebih mudah untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena kita lihat, oh ini sepertinya dari Tuhan, oh ini pasti dari Tuhan. Nah, saudara, namun jika kita suatu kali menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, masih mampukah seseorang ingat untuk bersyukur kepada Tuhan? Saudara, masa-masa virus corona ini, penyebaran virus corona ini bukan hanya jemaat yang merasa takut ataupun khawatir dalam menghadapi virus corona. Saudara, sama, saya juga walaupun menjadi hamba Tuhan yang sudah 10 tahun melayani Tuhan, tetapi saya juga merasakan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Apalagi saya sudah punya keluarga, saya pikir bagaimana keluarga saya. Mungkin saya tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan anak dan suami saya? Atau kalau saya kenapa-napa, nanti bagaimana hidup mereka? Nah saudara, itu kekhawatiran, ketakutan yang biasa kita alami. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Sampai kita juga tahu ya, di dalam berita-berita, di televisi, di media sosial, banyak sekali berita yang mengatakan bahwa virus corona ini berbahaya. Maka penyebarannya juga cepat. Lalu akhirnya kita semakin takut, kita semakin khawatir. Nah, lalu apakah di dalam kondisi seperti ini kita masih bisa bersyukur sama Tuhan? Apakah di dalam kondisi seperti ini kita masih bisa mengucapkan syukur, baik berdoa, memuji Tuhan kepada Tuhan, atau kita malah disibukkan dengan kekhawatiran ini dan itu, disibukkan dengan ketakutan ini dan itu. Nah, saudara, kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan ini. Apa sih makna bersyukur? Saudara, kita kenapa harus bersyukur? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Bersyukur artinya kita mengakui Tuhan sebagai apa? Sebagai Allah yang berdaulat, pemilik dan pengatur alam semesta, juru selamat, sumber pengharapan, Allah penuh kasih dan adil. Nah, saudara, jadi bersyukur ini tidak konteksnya atau hanya dalam situasi yang menyenangkan, hal yang biasa-biasa, atau hal yang membuat kita luar biasa karena kita memperoleh sesuatu yang kita mau atau kita impi-impikan. Tetapi ternyata bersyukur itu artinya kita sedang mengakui kedaulatan Allah. Kita sedang mengakui bahwa ya, dia adalah pencipta dunia ini beserta isinya, termasuk saya, termasuk kita sekalian Tuhan ciptakan. Nah, lalu kita juga mengakui, dengan bersyukur kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita pribadi. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan? Saudara, kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga mengakui bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu penting dilakukan oleh setiap orang yang mengenal dan yang percaya kepadanya tentunya. Sebab dengan bersyukur maka kita merasakan Allah hadir dalam hidup kita. Allah bekerja, Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Bersyukur juga merupakan ciri khas anak-anak terang. Artinya orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan kekal, memperoleh kasih Kristus, keadilan Kristus, mereka akan bersyukur karena inilah anak-anak terang. Ciri khas orang-orang yang sudah diselamatkan. Dalam segala situasi mereka akan bersyukur. Saudara, contohnya siapa? Saya mengambil satu kisah tentang Yusuf. Nah, saudara, Yusuf dibuang oleh para saudara-saudaranya. Bukan hanya dibuang ke dalam sumur, tetapi juga dijual ke negeri asing. Dibawa oleh saudagar kaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi bagaimana dengan sikap Yusuf? Apakah sikap Yusuf marah-marah, memberontak, protes sama Tuhan? Tuhan, saya kan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kan umat pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan lempar saya ke tempat negeri yang jauh? Negeri yang tidak mengenal sama sekali tentang siapa itu Tuhan. Nah, tetapi di dalam masa-masa kesulitan yang Yusuf hadapi, Yusuf mau berdoa kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Karena saya yakin kondisi Yusuf itu sulit, bukan hanya di negeri asing, dia harus beradaptasi, tapi juga di masa-masa dia bekerja kepada Potifar, bagaimana istrinya begitu jahat, menggoda, lalu bukan hanya menggoda tetapi juga menuduh, sampai akhirnya Potifar memasukkan dia ke dalam penjara. Tapi saudara, apa yang dihasilkan dengan merasa bersyukur kepada Tuhan? Saudara, bersyukur bukan dengan arti kita sombong kepada Tuhan, memamerkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Itu bukan bersyukur namanya, itu kesombongan. Tetapi bersyukur artinya menerima apa yang Tuhan ajar kepada kita. Bersyukur artinya menerima kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua atas seizin Tuhan. Nah, saudara, maka apa yang dialami oleh Yusuf? Yusuf bersyukur dan lebih bersyukur lagi saat ia keluar penjara, lalu menafsirkan mimpinya Firaun, dan saudara diangkat menjadi wakil bangsa atau wakilnya
pemimpin di Mesir pada saat itu. Nah, saudara, jadi Tuhan menolong Yusuf tidak tanggung-tanggung begitu ya, langsung diberikan tahta yang cukup tinggi. Tetapi apakah itu poin pentingnya? Oh bukan, saudara. Poin pentingnya adalah bagaimana selama Yusuf menjalani kehidupan kesulitan yang dialami, ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap mau dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga ia menghasilkan buah yang sejati, buah roh yang baik. Bukan hanya Yusuf rasakan sendiri, tapi bisa dilihat oleh orang-orang asing, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, pemimpin yang tidak kenal Tuhan, yaitu pemimpin Mesir pada saat itu. Bukan hanya itu, lalu akhirnya pun saudara-saudara Yusuf, ayah Yusuf, juga melihat bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan, keadilan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 20, firman Tuhan menjelaskan bahwa bersyukur tidak ditentukan dalam keadaan yang bahagia saja, ataupun yang dalam keadaan biasa-biasa saja. Namun, dengan jelas firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengapa? Sebab Tuhan tidak pernah tertidur, saudara. Ia selalu memelihara kita dan menyatakan kuasanya untuk menolong kita dari segala mara bahaya. Walau kita tidak dapat menghindari virus corona, ingat, Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah cuek di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama-sama kita. Saudara, Tuhan tahu virus corona ini akan menyebar. Bukan hanya di Wuhan atau di negara Tiongkok, tetapi menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan kita berada di Jawa Barat, ataupun mungkin yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung atau di berbagai tempat yang dari presentasenya cukup tinggi orang-orang yang terkena virus corona. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ingat, kita harus yakin, kita harus kuat menghadapi bersama dengan Tuhan. Jangan mau menikmati hidup yang indah dan nikmat saja, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi di dalam kesulitan ini, saudara perlu belajar. Belajar apa? Belajar bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bersama-sama kita. Saudara, apa yang kita harus syukuri di dalam masa-masa ini? Saudara, ada banyak hal sebenarnya masih bisa kita syukuri. Yang pertama, Tuhan masih beri kita napas hidup sampai hari ini. Saudara, pernahkah kita bersyukur untuk napas hidup di tengah virus corona yang menyebar kemana-mana? Yang kedua, Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa ketakutan dalam menghadapi virus corona. Sebab di balik semuanya itu ada rencana Allah bagi setiap hidup kita. Saudara, saya mau selama waktu-waktu ke depan kita merenungkan, apa sih yang Tuhan mau terhadap saya untuk saya tetap tinggal di rumah, untuk tidak datang ke gereja, tidak beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama, secara komunal. Tapi Tuhan mau kita lebih banyak di rumah untuk apa? Nah, saudara, mungkin kita selama ini sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita lupa dengan memperhatikan keluarga kita. Kita lupa untuk menyatakan kasih sayang kepada keluarga kita. Nah, sekarang di rumah waktunya untuk apa? Main gadget, main laptop, main HP, kirim share info-info yang kebanyakan hoax gitu ya, atau palsu, atau malah membuat orang lain lebih takut lagi karena baca info-info yang kita kirim. Nah, saudara, coba simpan HP, simpan gadget. Saudara, bukan itu tidak penting, itu penting. Tetapi mari punya waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga kita. Nah, saudara, jangan-jangan itu adalah rencana Allah sehingga kita mengalami yang namanya penyebaran virus corona ini. Nah, atau Tuhan mau kita mendekatkan diri kita dengan Allah, lebih mengenal Dia lebih dalam. Saudara, dengan adanya waktu kosong ataupun waktu-waktu di mana saya lebih banyak di rumah, social distance. Nah, saudara, saya lebih banyak merenungkan apa sih yang Tuhan mau. Bagaimana iman rohani saya selama ini. Nah, lalu
Apakah jangan-jangan kepada kita juga sama? Tuhan mau kita lebih dekatkan diri dengan Tuhan. Selama ini kita sibuk bekerja di toko, di perusahaan, kita lebih sibuk memikirkan omset, keuntungan ini dan itu, tapi tidak pikirkan apa sih yang Tuhan mau dengan hidup saya. Sudahkah kita punya hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan? Saudara pakai waktu ini, kesempatan ini baik-baik. Saudara yakinlah virus corona tidak akan selalu ada sepanjang hidup kita. Semua pasti akan berlalu. Saudara, kalau sudah berlalu, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita akan kembali ke rutinitas kita yang begitu sibuk. Saudara, maka pakai kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, lalu saudara, Tuhan mau kita mendekatkan diri kita dengan keluarga tadi. Nah, saudara, saya sudah tadi jelaskan bagaimana kita punya hubungan, coba perbaiki yang dulu-dulunya sering ribut, yang sering berantem, yang tidak saling peduli, tidak saling pengertian, atau mungkin ya karena terlalu sibuk akhirnya tidak memikirkan apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan saya, oleh anak saya. Mumpung anak-anak di rumah juga sedang berlibur. Saudara pakai waktu untuk berkumpul, pakai waktu untuk bersama-sama, bersekutu dengan Tuhan, berdoa sama-sama, beribadah sama-sama di dalam rumah. Saudara, ini penting sekali ya. Karena orang-orang zaman perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, anak-anak itu dididik oleh ayah mereka masing-masing. Mereka akan dibawa ke sinagoge atau ke bait Allah setelah usia mereka mulai memasuki masa remaja. Jadi bukan waktu kecil sekali dibawa suruh belajar firman Tuhan. Tetapi mereka belajar firman Tuhan itu di rumah masing-masing. Dan siapa pemimpin agama di dalam rumah mereka? Yaitu ayah mereka. Wakilnya siapa? Ya ibu mereka yang ajarkan firman Tuhan. Nah, saudara, jadi sepertinya sekarang kita sedang dibalikan kembali ke kisah-kisah Alkitab di zaman dulu. Bagaimana harus beribadah kepada Tuhan, mengkhususkan diri di hadapan Tuhan di dalam rumah, dekatkan diri kepada Tuhan di dalam rumah, dekat dengan keluarga, didik keluarga di dalam Tuhan di dalam rumah. Nah, saudara, itu yang terjadi saat ini. Maka pakai kesempatan itu, karena waktu-waktu seperti ini pasti akan berlalu dan kita nggak tahu apakah nanti setelah berlalu kita akan kembali lakukan rutinitas kita tadi, atau kita akan disibukkan lagi dengan segala kegiatan-kegiatan duniawi kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk merehatkan diri dari segala aktivitas agar masa yang akan datang kita siap kembali berjuang menghadapi kehidupan ini. Saudara, yakinlah di depan sana waktu-waktu tidak akan lebih mudah kita hadapi. Tantangan sekarang tentang virus corona. Tantangan ke depan mungkin ada lagi virus-virus yang lain. Ada lagi masalah-masalah yang lain. Ada lagi persoalan-persoalan yang lain. Saudara siap tidak menghadapi itu? Kalau masa-masa ini saudara tidak bisa berjuang, saudara tidak bisa mempersiapkan diri, maka ke depan sana saudara akan lebih kesulitan lagi memperjuangkan hidup saudara. Saudara, Tuhan izinkan kita rehat. Rehat bukan berarti kita bermalas-malasan, kita santai-santai di dalam kamar, menikmati tempat tidur kita sepanjang hari, setiap hari. Jadi orang malas, bukan saudara. Tetapi merehatkan, artinya kita istirahatkan diri kita, jiwa kita istirahatkan yang tadinya lelah setelah bekerja terus-menerus, kita istirahatkan di hadapan Tuhan dengan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan punya hubungan yang dekat tadi dengan keluarga kita. Ataupun kita mulai atur pola hidup kita. Yang tadi makan sembarangan banyak jajan, misalkan di luar gitu ya. Nah, sekarang kita tidak lakukan itu. Olahraga yang tadinya tidak pernah berolahraga, olahraga. Nah, saudara, ada satu lagi virus corona itu kan katanya tidak kuat panas begitu ya, medianya itu dari cairan. Nah, saudara, jadi ada biasanya orang-orang katakan begini, atau dokter juga mengatakan berjemur begitu kan. Nah, saudara, mungkin selama ini kita sibuk di kantor, kita sibuk dagang di dalam toko kita. Saudara keluar deh,
coba berjemur. Nah, saudara, itu adalah rehat yang Tuhan berikan. Saudara patut bersyukur untuk semuanya itu. Karena di balik penyebaran virus corona masih ada kasih Tuhan. Masih ada pengharapan Tuhan bagi setiap umatnya. Nah, aplikasi bagi setiap kita hari ini apa? Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala kesulitan. Masa yang kini kita hadapi memang sulit, tidak mudah. Semua dalam segala kalangan juga sulit menghadapinya. Tapi biarlah melalui kesulitan ini, iman kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk bersama-sama menghadapi COVID-19 atau virus corona ini. Saudara, kita rindu bersyukur selalu kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tertidur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Minta tolong, kalau kita yang tidak bisa bersyukur, masih penuh dengan kegelisahan, masih penuh dengan kekecewaan, ataupun rasa-rasa yang membuat kita sulit begitu ya. Saudara, belajar bersyukur kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, ajarkan saya bagaimana caranya bersyukur. Saudara, kiranya firman Tuhan, perenungan hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Dan saya mau kita sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok doa yang nanti akan ditampilkan. Saya rindu setiap kita bisa berdoa syafaat bersama-sama setiap hari. Mendoakan bangsa ini, negara ini, gereja kita. Kita juga doakan setiap saudara seiman, keluarga kita maupun diri kita sendiri. Mari saudara, kita sama-sama berdoa untuk doa firman ini lebih dulu. Lalu setelah itu saudara berdoa syafaat secara pribadi di hadapan Tuhan sesuai pokok-pokok doa yang saya sampaikan nanti. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Di dalam masa-masa penyebaran virus corona membuat kami takut, tetapi Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan sayang kepada kami. Maka Tuhan, tolong kami, orang-orang yang berdosa ini, yang lemah iman ini. Kami rindu Tuhan bentuk sedemikian rupa. Kami rindu Tuhan jaga kami, lindungi kami. Kami rindu belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami izinkan bagaimana membentuk kami sedemikian rupa, bagaimana membimbing kami sedemikian rupa, sehingga kami bisa tetap memuliakan nama Tuhan di dalam masa-masa ini. Jaga keluarga kami, jaga diri kami, khususnya iman rohani seisi rumah kami. Tolong kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya dikasih Tuhan, demikian refleksi pribadi yang saya bagikan. Kiranya jadi berkat bagi setiap kita, dan ingat, bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita pikirkan, bukan hanya kita renungkan saja, tetapi saya rindu kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar pertumbuhan iman kita terus meningkat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan tetap menjaga kesehatan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.